Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Siti Aisyah Fadila. Aku dari kampus Digitech University, lebih tepatnya dari program studi S1 Akuntansi. Aku juga dari kelas C325 dengan NIM 10225070. Di sini aku akan mempresentasikan hasil kerja aku tentang penyusunan laporan keuangan UMKM, lebih tepatnya UMKM Warung Ibu Nini. Oke, langsung aja kita mulai presentasinya. Oke, kita langsung aja ke presentasinya. Judul presentasi aku itu adalah implementasi laporan keuangan UMKM Warung Ibu Nining. Nah, di sini ada profil Warung Ibu Nining dan proses operasionalnya. Warung Ibu Nining merupakan salah satu usaha mikro di bidang perdagangan eceran sembako dan juga cemilan-cemilan ringan yang telah berdiri sejak tahun 2009. Didirikannya oleh Ibu Nining dan bersama suaminya. Usaha ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan primer warga sekitar dengan harga yang kompetitif. Hingga saat ini pengelolaan bisnisnya masih dilakukan secara mandiri oleh Ibu Nining. Nah, proses operasional Warung Ibu Nining itu berfokus pada siklus pembelian dan penjualan barang dagangan secara tunai. Alur kerjanya dimulai dari pengadaan stok pada agen grosir hingga pelayanan transaksi kepada konsumen akhir. Namun, teknis operasionalnya masih bersifat konvensional, dalam artian belum terdapat sistem manajemen inventaris yang terstandarisasi. Hal ini terlihat dari mekanisme kontrol stok yang masih mengandalkan observasi visual. Jadi kayak ini habis, beli lagi, tanpa dukungan kartu stok yang terperinci gitu. Nah, lanjut, di sini ada periode laporan keuangan dan transaksi utama. Oke, wait, bentar ya, kita zoom. Nah, berdasarkan hasil observasi terhadap inventaris transaksi harian, saya merekomendasikan kepada Warung Ibu Nining itu penerapan siklus laporan keuangan berbasis bulanan. Kenapa sih? Karena penetapan periode ini merupakan instrumen krusial yang saya usulkan sebagai langkah awal menuju standarisasi akuntansi UMKM. Rekomendasi ini didasarkan untuk menciptakan pemisah entitas yang jelas antara aset pemilik dan juga modal operasional usaha. Nah, lanjut, setelah periode laporan keuangan itu ada transaksi utama atau transaksi awal gitu ya. Nah, yang pertama itu ada modal yang dikeluarkan oleh Ibu Nining sebesar 15 juta tanpa di luar aset tetap dan juga aset lancarnya. Nah, aset tetapnya itu terdiri dari kendaraan bermotor yang digunakan untuk membeli barang-barang belanjaan gitu ya. Terus ada kulkas, etalase, rak kayu, timbangan digital, tabung gas, galon, dan juga ember. Nah, lanjut, di aset lancarnya itu ada kas. Kas ini itu adalah uang pribadi Ibu Nining yang diinvestasikan untuk warung supaya kan ini awal tuh, jadi si uangnya itu tuh tidak tercampur dengan uang pribadi. Jadi uang ini dipakai untuk kembalian kepada konsumen gitu. Nah, terus yang kedua itu ada piutang. Piutang ini ada beberapa pelanggan Ibu Nining yang memiliki tagihan piutang bulan kemarin gitu guys. Nah, untuk utang ini adalah Ibu Nining punya tagihan hutang kepada bank untuk menambah modal gitu, sisanya sebesar 400.000 yang belum dibayar, dan ini adalah tagihan bulan Desember, kemungkinan akan dibayar bulan Januari gitu. Dan yang terakhir itu ada persediaan. Nah, di sini Ibu Nining membeli persediaan seperti cemilan ringan, aneka minuman, beras, tepung-tepungan, dan lain-lainnya untuk modal awal itu sebesar 3.745.000. Oke, mari kita lanjut ke slide berikutnya. Itu ada bagan akun dan juga saldo akun. Ini tuh didapat dari transaksi-transaksi utama tadi. Kayak ada kas, piutang usaha, perlengkapan, persediaan, kendaraan, akumulasi penyusutan, dan lain sebagainya. Nah, untuk perlengkapan dan juga peralatan ini itu dapatnya dari sini nih, dari kayak kulkas, etalase, rak-rak kayu, kayak gitu, jadiin satu supaya di bagian sininya tidak terlalu banyak gitu. Karena kan itu sama-sama peralatan. Lanjut, di sini ada transaksi-transaksi yang terjadi pada bulan Desember 2025. Karena ini terlalu banyak, jadi aku nggak bisa sebutin satu-satu. Ya, aku sebutin salah satunya aja, contoh gitu. Di sini ada Desember tanggal 2 memberi barang dagang, yaitu makanan ringan, ke grosir Teh Dwi secara tunai sebesar 1.300.000. Dan Desember tanggal 3 menjual produk sembako dan cemilan secara tunai kepada pelanggan dengan pendapatan hari ini sebesar 1.200.000. Nah, aku nggak bisa sebutin satu-satu karena ini terlalu banyak. Ini ada sekitar 21 transaksi ya. Nih, nah seperti ini transaksinya. Oke, lanjut ke slide berikutnya aja. Nah, dari transaksi-transaksi itu kita lanjut ke pencatatan akuntansi, yaitu yang pertama ada jurnal umum.
Jurnal umum itu apa sih? Jurnal umum itu media pencatatan pertama atau box of original entry yang merekam seluruh transaksi keuangan secara kronologis dan sistematis, yang mendokumentasikan setiap aktivitas ekonomi berdasarkan urutan waktu sehingga memudahkan pelacakan transaksi di masa lalu, kayak gitu. Nah, seperti yang tadi, karena aku nggak bisa sebutin satu-satu, jadi ini adalah jurnal umumnya. Contoh jurnal umumnya, transaksi. Kayak tadi membeli persediaan, itu masuknya ke persediaan dan juga kas. Terus kalau menerima pendapatan itu ada kas dan juga penjualan gitu. Nah, setelah dihitung-hitung transaksi dari jurnal umum ini totalnya sebesar 12.818.000 rupiah gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, itu ada buku besar. Nah, buku besar ini adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Nah, jika jurnal umum mencatat berdasarkan waktu, buku besar ini mencatat berdasarkan kategori akun, seperti ini. Kayak kas, piutang, ini tuh dipisah-pisah dari jurnal umum, karena jurnal umum di sini itu kasnya ada di tanggal 2, ada di tanggal 3, itu kan susah ngitungnya. Nah, buku besar ini ada buat mempermudah gitu, memisahkan antara kas, piutang, dan lain sebagainya. Ini adalah karena aku nggak bisa sebutin satu-satu juga, karena ini terlalu banyak. Nah, ini kayak kas itu sebesar 1.032.000, terus ada piutang 140.000, ada perlengkapan 365.000. Kayak begitulah ya guys. Nah, ini dia. Ini diambil dari jurnal umum tadi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada kertas kerja. Setelah jurnal umum dan buku besar, di sini ada kertas kerja sebagai alat bantu berbentuk kolom yang digunakan untuk menghimpun seluruh data akuntansi secara logis, mulai dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, hingga laporan keuangan. Setelah posting ke buku besar, saldo-saldo akun masih terpisah tuh. Nah, kertas kerja ini menyatukan seluruh saldo tersebut dalam satu lembar kerja yang memudahkan pengawasan. Nah, kertas kerja juga bertindak sebagai jembatan yang memisahkan akun-akun yang masuk ke laporan laba rugi dan juga akun-akun yang masuk ke laporan posisi keuangan atau neraca, sehingga penyusunan laporan akhir menjadi jauh lebih akurat. Nah, ini dia kertas kerja dari Warung Ibu Nini. Nah, sebenarnya sebelum kertas kerja itu ada neraca saldo. Kenapa aku nggak sebutin? Karena akan ditampilkan juga di di kertas kerja, jadi tidak usah lah ya. Dari neraca saldo dari buku besar tadi itu ternyata jumlahnya sebesar 24.672.000. Debit dan juga kreditnya sama, karena kan harus balance ya. Nah, tadi kan disebutkan di dalam pengertian kertas kerja itu ada jurnal penyesuaian. Di aku ini gak ada jurnal penyesuaian karena di Warung Ibu Nining itu belum ada atau catatan kartu persediaan secara lengkap, jadi belum ada jurnal penyesuaian gitulah ya. Lanjut aja ke laporan laba ruginya. Kan tadi ada pemisahan laporan laba rugi dan juga posisi keuangan. Nah, posisi keuangan ini terdiri dari akun nomor 1 sampai nomor 3, dan juga laba rugi terdiri dari akun 4 sampai beban-beban yaitu 5 gitu. Debit dari laba rugi itu ada 460.000 dan juga kreditnya sebesar 6.702.000. Untuk posisi keuangan, debitnya itu ada 24.212.000 dan juga kreditnya 17.970.000. Kan pasti bertanya-tanya tuh, kenapa Kak bagian laba rugi dan posisi keuangan ini nggak balance gitu? Balance-nya itu nggak dilihat dari total awalnya, itu dilihat dari selisihnya. Selisih dari debit kredit dikurang debit dari laba rugi itu hasilnya 6.242.000 dan juga selisih dari posisi keuangan debit dan kreditnya itu di jumlahnya sebesar 6.242.000. Untuk laporan laba rugi dan posisi keuangan ini disebut balance atau bisa disebut benar dari sini, dari selisihnya gitu. Selisihnya harus sama gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Slide berikutnya itu ada laporan keuangan. Nah, setelah pencatatan akuntansi tadi, ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan juga laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama itu adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement adalah bagian dari laporan keuangan yang menyajikan ringkasan seluruh pendapatan yang diperoleh dan beban yang dikeluarkan oleh Warung Ibu Nining ini dalam satu periode akuntansi. Yang komponen utamanya terdiri dari pendapatan operasional dikurangi dengan beban-beban seperti perlengkapan, listrik, air, dan lain-lain untuk menghasilkan nilai akhir berupa laba atau rugi bersih. Oke, bisa dilihat dari Warung Ibu Nining ini memiliki laba bersih, bukan rugi. Jadi pendapatannya itu lebih besar dari beban-bebannya. Labanya itu sebesar 6.242.000. Nah, ini bisa disebut benar juga. Kenapa? Karena bisa dilihat hasil dari 6.242.000 ini sama dengan hasil selisih antara laporan laba rugi dan posisi keuangan. Nih, sama kan? Jadi bisa disebut benar ini tuh, karena sama-sama dari sana juga sih sebenarnya. Oke, kita lanjut aja ke slide berikutnya. Di slide berikutnya itu adalah ada laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan informasi mengenai perubahan modal pemilik selama satu periode akuntansi. Laporan ini menjadi jembatan antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan
yang di dalamnya kita dapat melihat bagaimana modal awal bertambah karena adanya perolehan laba bersih atau berkurang akibat adanya kerugian serta pengambilan pribadi oleh pemilik atau disebut juga PRIV. Nah, ini adalah laporan ekuitas dari warung Ibu Nining. Bisa dilihat ini modalnya bertambah sebesar 5.942.000 karena pengambilan pribadi yang dilakukan oleh Ibu Nining itu cukup sedikit gitu, sebesar 300.000. Sebenarnya akan lebih baik lagi kalau tidak ada PRIV gitu. Tapi untuk modal tanggal 31 Desembernya itu sebesar 20.942.000. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah ini ada slide terakhir dari laporan keuangan, tapi bukan yang terakhir dari presentasi ini gitu. Nah, yang terakhir itu adalah laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan yang menyajikan gambaran sistematis mengenai posisi finansial suatu entitas pada tanggal tertentu. Laporan ini merupakan refleksi dari persamaan dasar akuntansi, di mana nilai aset harus seimbang dengan penjumlahan liabilitas dan juga ekuitas, dan memberikan informasi mengenai kemampuan unit usaha dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, serta menunjukkan kekuatan posisi keuangan perusahaan melalui komposisi kepemilikan aset yang sehat. Nah, ini ada laporan posisi keuangan dari warung Ibu Nining. Di sini ada aset ya, yang terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, persediaan, kendaraan, akumulasi, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Dengan total aset yaitu 21.342.000. Ini untuk bagian akumulasi ini itu adalah sebagai pengurang dari kas, piutang, dan lain sebagainya gitu. Jadi akumulasi itu sebagai pengurang. Nah, lanjut ke liabilitas. Liabilitasnya di sini itu cuma ada utang dagangnya aja dan juga ekuitas. Ekuitas ini diambil dari bagian ini dari laporan perubahan ekuitas sebesar 20.942.000. Sehingga jika ditambahkan dengan liabilitas, hasilnya itu sama dengan total aset, yaitu sebesar 21.342.000, yang menandakan bahwa laporan posisi keuangan ini benar karena sudah balance gitu. Oke. Lanjut ke slide selanjutnya. Oke, masuk ke bagian kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil analisa data keuangan periode Desember 2025, dapat disimpulkan bahwa warung Ibu Nining ini memiliki finansial yang sangat sehat. Dari perspektif profitabilitas, usaha ini berhasil mengonversi pendapatan menjadi laba bersih sebesar 6.242.000 yang menunjukkan efektivitas dan pengendalian pada beban operasional. Nah, dilihat dari posisi keuangan, struktur aset sebesar 21.342.000 ini mencerminkan likuiditas yang cukup kuat untuk mendukung keberlanjutan siklus dagang pada periode selanjutnya. Selain itu, ada juga kenaikan modal akhir sebesar 20.942.000 setelah memperhitungkan dari pengambilan PRIV. Nah, implementasi siklus akuntansi ini membuktikan bahwa meskipun warung ini berskala mikro, penempatan pencatatan yang terstandarisasi mampu memberikan transparansi yang krusial bagi pemilik dalam memantau kesehatan bisnis dan merencanakan strategi ekspansi di masa depan. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ternyata sudah selesai, guys. Jadi kesimpulan itu adalah slide terakhir dari pembahasan gitu. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai hasil implementasi laporan keuangan UMKM Warung Ibu Nining. Mohon maaf bila banyak salah kata atau salah penyebutan dalam penyampaian presentasi tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.